hal ini. Jadi mereka makan yang banyak ini di waktu breakfast, sehingga mereka pada siang hari itu mereka tidak merasa lapar. Jadi itu sangat membantu untuk menghemat biaya. Oke guys, welcome back to Simali Traveling again. And kali ini aku ingin membahas tentang salah satu komen yang berisi pertanyaan juga dari salah satu teman Simali Traveling yang di salah satu videoku yang bertanya tentang perihal hotel. Begini guys, pertanyaannya adalah, saya kan booking hotel yang tanpa breakfast. Terus saya berubah pikiran untuk nambah breakfast pas check-in. Nanti bisa nggak ya Om seperti itu? Oke, kali ini aku ingin membahas tentang bagaimana sih keuntungan dan tidak untung jika teman-teman memesan suatu kamar di hotel itu menggunakan breakfast atau tidak menggunakan breakfast. Pertama adalah keuntungannya ya teman-teman ya. Dalam memesan kamar di suatu hotel itu ada sebuah pilihan di mana teman-teman bisa memesan kamar itu tanpa breakfast, dan teman-teman juga bisa memesan kamar itu include breakfast. Jadi include breakfast itu harga kamar yang teman-teman bayar itu sudah termasuk breakfast setiap harinya. Tentu saja dari harga itu akan berbeda jika teman-teman memesan kamar include breakfast itu akan lebih mahal dari kamar yang tanpa breakfast. Misalkan nih teman-teman memesan kamar itu harganya 500.000, itu sudah termasuk breakfast ya. Jadi teman-teman juga bisa memilih kamar yang sama tanpa breakfast itu kemungkinan selisih harganya itu 100 atau 50.000 aja guys. Dan satu kamar itu sudah sebenarnya garansi 2 orang. Jadinya jika teman-teman memesan kamar melalui breakfast dengan harga 500.000, itu sudah termasuk breakfast untuk 2 orang. Untuk 2 orang ya. Tapi jika teman-teman memesan kamar tanpa breakfast itu dengan harga sekitar 400.000 atau 450.000 itu tanpa breakfast. Jadi sekarang kita bisa kalkulasi nih di pikiran kita, itu untung apa enggak sebenarnya. Oke teman-teman yang memutuskan ya, saya kasih logikanya aja. Jika teman-teman memesan kamar melalui breakfast dan tanpa breakfast, jadi mengenai pertanyaan dari teman Simali Traveling ini, dia memesan kamar itu pertama itu tanpa breakfast. Kemudian pada saat check-in dia berubah pikiran nih, dia ingin kamar itu termasuk breakfast. Itu boleh aja, itu tentu saja boleh dan diperbolehkan juga dengan hotel. Tapi kerugiannya adalah teman-teman harus membayar biaya tambahan. Dan rata-rata breakfast yang ada di hotel itu ya, di hotel bintang 4 itu harganya di angka 100 sampai 150 ribuan untuk orang dewasa guys. Dan untuk anak-anak itu antara umur 0 ya, 0 sampai sekitar 10 tahun ya, itu 75.000. Jadi aku anggap sih ini kerugian sebenarnya. Jadi lebih baik teman-teman sebaiknya jika menginap bersama keluarga atau teman itu, lebih baik teman-teman memilih memesan kamar lebih awal sudah termasuk breakfast, daripada teman-teman harus menambah biaya tambahan breakfast sebesar 100.000 sampai 150.000 hanya untuk satu orang. Jadi kalau 2 orang itu sudah menjadi sekitar 200 ribuan. Dan itu jika teman-teman memesan dengan harga 400, pertama harga kamarnya itu akan menjadi 600.000, dibandingkan jika sejak awal teman-teman memesan kamar itu termasuk breakfast di harga 500.000 dan itu sudah termasuk breakfast untuk 2 orang. Jadi itulah
trik-triknya jika kita ingin menginap di kamar, ingin menginap di sebuah hotel dengan budget yang terbatas ya, dan juga untuk menghemat biaya juga. Karena jika kita memesan kamar sudah termasuk breakfast itu sangat beruntung banget, sangat menguntungkan kita, karena kita bisa makan pada waktu breakfast itu sepuasnya guys. Itu karena sistem breakfast di hotel itu biasanya kan buffet, jadi makanan itu sudah ditaruh di prasmanan semuanya. Jadi roti, ada nasi goreng, ada mie goreng, ada bacon, terus ada telur, terus ada yogurt, susu, jus, semuanya. Jadi kita bisa menghemat. Jadi jika kita bisa makan breakfast sepuasnya, itu kemungkinan untuk makan siang kita bisa skip guys. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk makan siang, jadi untuk makan malam aja langsung, seperti itu. Dan ini trik-trik ini sering dilakukan oleh para backpacker atau banyak sekali tamu-tamu yang melakukan hal ini. Jadi mereka makan yang banyak ini di waktu breakfast, sehingga mereka pada siang hari itu mereka tidak merasa lapar. Jadi itu sangat membantu untuk menghemat biaya, karena uang untuk makan siang itu juga bisa digunakan untuk mengunjungi tempat wisata lainnya, seperti itu guys. Oke, semoga jawaban dari pertanyaan teman Semantic Traveling ini bisa membantu dan bisa membantu teman-teman lainnya bagaimana seharusnya kita memesan kamar di hotel, apakah harus termasuk breakfast atau tidak termasuk breakfast. Dan akhirnya saya kembalikan ke teman-teman semua ya, teman-teman yang bakal decide atau membuat sebuah keputusan dalam melakukan perjalanan liburan dan menginap di sebuah hotel. Okay, that's all about the video today. I'll see you soon. Thanks for watching guys.